Kemudian yang Piala Asia Senior ini untuk bisa lolos 16 besar ini kansnya masih ada. Kalau seandainya gagal, gue pikir sepertinya sulit ya buat Sintayong untuk bisa bertahan ya, untuk bisa di pertahanan PSSI. Meskipun dia kita harus respect dengan apa yang dilakukan Sintayong. Dia mengubah wajah sepak bola Indonesia jadi lebih mewah ya, karena dia berani. Ini pelatih satu-satunya pelatih gue lihat yang berani potong generasi. Hai, para pencinta sepak bola tanah air, tak terasa sekitar seminggu lagi kita akan menghadapi yang namanya Piala Asia 2023. Pastinya timnas Indonesia sudah berjuang, sudah mempersiapkan segalanya sampai pemusatan latihan ke Turki dengan 3 laga uji coba, menghadapi Libya 2 kali dan nanti terakhir menghadapi Iran. Sayangnya, di laga terakhir melawan Libya kita dibantai 0-4. Lalu pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi Piala Asia 2023? Untuk membahas itu kita sudah kedatangan salah satu komentator kawakan di tanah air, yaitu Abdul Haris. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Bung Ais ya. Bung Ais ini salah satu jurnalis senior di sepak bola Indonesia, bahkan dia menjadi salah satu yang sempat selfie dengan Cristiano Ronaldo. Ceritanya gimana itu ceritanya? Itu udah lama ya, itu tahun 2008. 2008. Saat final Liga Champions 2008 di Moskow, Rusia. Manchester United. Cristiano Ronaldo masih bela Manchester United saat itu. Menghadapi Chelsea ya? Menghadapi Chelsea. Saat itu dia lewat di mix zone, sebetulnya nggak boleh foto di mix zone, tapi yang namanya jurnalis Indonesia itu bandel-bandel ya. Jadi ngeyel aja kita, dan ada satu kata kunci, hello Cristiano, I'm from Indonesia, dan dia berhenti. Begitu dia mendengar kata Indonesia, langsung dia berhenti dan dia selfie. Kita sempat ngobrol sebentar, terus kita selfiean, minta difotoin waktu itu sebetulnya, karena saat itu belum ada kamera selfie yang bagus ya, masih pakai kamera digital waktu itu, kamera pocket, dan waktu itu difotoin oleh salah seorang jurnalis yang ada di situ, minta tolong orang. Tapi ini juga menjadi bukti ya kalau Indonesia ini selalu ada tempat yang spesial bagi Cristiano untuk kata Indonesia. Sama seperti kita nih, pastinya kita punya tempat yang spesial buat kata Indonesia, di mana Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023. Cuman persiapannya ini kurang lebih kalau saya baca tuh sekitar sebulan ya. Kurang dari sebulan. Karena kan pemusatan latihan di Turki itu, di Antalya Turki itu mulai 20 Desember. Dan itu pun belum semuanya kumpul. Pemain-pemain abroad ya, terutama pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hapner, Rafael Strijk ini datangnya telat. Mereka baru datang setelah tahun baru, artinya dari 20 Desember sampai awal tahun baru ini masih belum komplit. Dan kemarin juga Justin Hapner baru datang semalam sebelum menghadapi Libya. Begitupun Jordi Amat baru datang kalau nggak salah itu tanggal 1 ya, tanggal 1. Kemudian juga Elkan Bagot baru saat itu belum datang. Baru datang tanggal 3 kemarin, artinya memang secara persiapan kita masih penuh tanda tanya ya. Dan juga kalau kita nilai kan Indonesia ini sebetulnya memang butuh persiapan yang agak panjang. Sedangkan yang jadi masalah ya, 15 Januari kita udah kick off melawan Irak sebagai laga pertama. Artinya ini ya tinggal hitungan minggu berarti ya. Kira-kira cukup nggak sih persiapan ini? Nggak cukup ya. Kenapa gue bilang nggak cukup? Karena kita ini, Indonesia ini bukan tim-tim Eropa, bukan tim-tim Amerika Latin yang persiapan seminggu 2 minggu cukup. Kalau Indonesia ini antara setiap pemainnya beda kesiapannya, kebugarannya beda. Karena saat mereka berada di timnas, mereka ini kedisiplinannya terjaga, latihan fisiknya terjaga. Tapi saat balik lagi ke klub ini beda-beda. Ada pelatih klub yang memang menggenjot fisik, ada yang enggak. Sehingga saat mereka dipanggil ke timnas, mereka ini butuh latihan fisik lagi. Itu yang membuat Coach Sintayong kan
awal-awal nih dari tanggal 20 sampai tanggal 1 sebelum lawan Libya yang difokusin fisik. Kenapa? Karena memang kebugarannya ini setelah mereka kembali ke klub hilang, berkurang gitu. Disiplinannya berkurang. Ini yang gue pikir jadi nggak cukup buat tim nasional Indonesia dengan TC yang sedemikian rupa. Dan praktis kan TC yang betul-betul TC itu baru terlihat saat mereka kumpul. Artinya kan setelah tanggal 2 Justin Hubner kumpul, setelah tanggal 3 lah, tanggal 3 Elkan Bagot datang, baru kemudian praktis kurang dari 2 minggu malah. 13 hari ya? 13 hari Indonesia ini betul-betul komplit untuk melakoni pemusatan latihan. Ini yang jadi kekhawatiran kita. Cukup nggak sih waktunya segitu gitu loh, dan sebetulnya kan banyak PR yang harus dibenahi oleh Coach Sintayong. Bagaimana Justin Hubner baru gabung, artinya secara adaptasi, secara kualitas kita nggak perlu ragukan pemain ini. Kualitas Liga Inggris ya? Kualitas Liga Inggris, tapi adaptasinya kan nggak bisa begitu mudah menghadapi rekan-rekannya yang banyak bermain di liga lokal. Soalnya baru dan dia harus mengenal dulu. Betul. Gitu. Persiapan kurang nih, tapi jadi seperti pesimis ya. Cuma mungkin kita bahas dulu deh peta kekuatannya di Piala Asia ya. Ya. Kita tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kita bahas satu-satu. Dari yang paling kuat dulu deh, Jepang. Kalau Jepang ini kekuatannya ngeri, Koro. Ngeri. Karena 26 pemain yang dibawa oleh pelatih Hajime Moriyasu, 20 itu adalah pemain-pemain yang main di Eropa. 5 yang main di Liga Jepang, 1 main di Qatar. Artinya memang pelatih Hajime Moriyasu ini pede banget dengan skuad ini. Dia bilang bahwa tidak ada bintang di skuad ini. Bahkan dia yakin bahwa tim ini punya 2 skuad. Iya. Jadi siapapun yang diturunkan ini the best team. Nah, ini dan hasilnya kita bisa lihat tuh. Thailand. 9 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Jepang menang semua mereka, dan rata-rata golnya tuh 4, 5. Terakhir mereka menang 5-0 lawan Thailand. Nah, dan itu timnya bukan tim inti ya? Itu bukan tim inti. Bukan tim inti bahkan. Betul. Mitoma masih cedera dan artinya memang dengan skuad seperti itu, termasuk tim nasional Jerman ya. Hansi Flick dipecat gara-gara kalah dari Jepang. Ini memang membuat Indonesia harus siaga 1. Mungkin bukan parkir bus lagi, nanti parkir pesawat kali yang harus bisa dilakukan oleh Sintayong untuk bisa membendung serangan-serangan Jepang. Kalau Irak bagaimana? Kan kita tahu Irak pernah juara Piala Asia bersama 2007. Yonis Mahmud ya. Yonis pahlawannya. Mahmud. Tapi kan sekarang udah nggak ada Yonis Mahmud. Kira-kira Irak seperti apa sekarang? Ya, memang kalau kita lihat Irak ini, mereka juga sebetulnya Jesus Casas ini pelatih yang belum lama-lama betul ya. Dan pelatih-pelatih Irak, pakar-pakar sepak bola Irak bilang tim ini sebetulnya masih punya kelemahan, terutama di lini pertahanan. Tapi sayangnya saat kita Indonesia bertemu dengan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tanggal 16 November lalu, itu nggak bisa dimanfaatkan oleh kita. Dan juga pemain kan saat itu seperti diteror oleh supporter yang main ada di Basra saat itu, jadi nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan kita kalah 1-5. Tapi kalau gue nilai sih Irak juga bisa dikatakan paling enggak kita kalau seandainya Coach Sintayong bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik pemain-pemain Indonesia, ya mungkin masih bisa nahan lah. Masih bisa nahan dengan catatan kita main dengan kualitas terbaik ya. Dengan kualitas terbaik. Dan kalaupun kalah, nggak seperti saat kita kalah di Basra 16 November lalu. Ya. Tapi sebenarnya ya, kalau mau ngomong pertahanan, ada benernya sih. Dalam artian 1 gol kita tuh simpati nama ya. Ya. Itu sebenarnya ada celah di sisi kanan pertahanan Irak yang mereka tuh sedikit kecolongan sebenarnya. Iya, betul. Iya, kan? Kalau kita lihat pertandingan itu sebetulnya harusnya kita bisa colong 1-2 gol ya, dan 1 gol berhasil ya. 2 gol lah harusnya berhasil, tapi sayangnya memang dalam 2 pertandingan terakhir menghadapi Irak kemudian Filipina, ya pemain-pemain kita ini seperti di luar performa terbaik ya, kurang berkembang. Terakhir kita akan menghadapi mungkin yang cukup setara dengan kita. Ya, Vietnam. Kalau Vietnam gue yakin kita bisa menang. Karena nggak ada Pak Hang Seo. Karena tidak ada Pak Hang Seo.
ini yang sangat membedakan ya. Pak Hang Seo dia sangat luar biasa menyulap Vietnam dengan gaya bermain yang sedikit defensif dan serangan balik yang mematikan. Hasilnya kita bisa lihat juara Piala AFF 2018, kemudian juara SEA Games 2019, sempat menembus final Piala Asia U23 2018. Artinya ini tim yang luar biasa. Dan sekarang banyak peninggalannya, tapi beda gaya mainnya di era Philippe Troussier. Philippe Troussier ini gaya mainnya gaya Eropa, main cantik, ala Perancis lah, permainan pelan dan tidak tricky. Ini yang membedakan. Artinya kalau pemain-pemain kita tidak dipancing emosinya, insya Allah kita bisa menang. Berarti nggak ada kejadian Doan Van Hoof jilid 2 gitu, nggak ada ya? Insya Allah nggak. Dan yang paling penting adalah Philippe Troussier ini pernah dikalahkan oleh Indonesia 2 kali loh, Koro. 2 kali? 2 kali di Piala Asia 2004 kalau nggak salah saat itu. Ya. Saat itu dia pegang Qatar dan kemarin di semifinal SEA Games Indra Syafri. Indra Syafri benar. Kalah juga mereka. Artinya memang ya kita harus optimistis ya untuk bisa mengalahkan mereka di Piala Asia ini. Dan fun fact-nya adalah si Philippe Troussier ini waktu kalah di Piala Asia langsung dipecat ya? Langsung dipecat. Dan juga ada fakta lagi bahwa Philippe Troussier ini sekarang pusing. Karena 6-9 pemainnya terancam tidak bisa dibawa. Dang Van Lam, kiper utama mereka, kemudian Ngoc Quan Hai, playmaker mereka, ini masih dalam kondisi cedera. Bagaimana dengan Nguyen Quang Hai yang merupakan salah satu ace-nya mereka? Iya, kabarnya juga sekarang masih belum pulih cedera ya. Apakah dibawa atau tidak ini masih tanda tanya. Dan kalaupun dibawa ya ini tentu tidak dalam kondisi terbaik. Jelas kabar ini kabar bagus buat Indonesia ya yang akan menghadapi mereka. Jadi ada sedikit ya optimistis dari Bung Ais. Tapi kalau gue langsung ini aja lah, langsung straight to the point. Ada peluang nggak kita ke 16 besar? Karena kan targetnya 16 besar kan targetnya. Ya. 16 besar di Piala Asia sekarang itu minimal kita punya 3 poin. 3 poin ya? 3 poin minimal ya. Atau kalau kita dapat 4 poin, aman ya? Aman, lolos. Karena dengan 4 poin kan berarti kita harus dapat 1 kali seri. Apakah itu lawan Irak? Kemudian kita harus menang lawan Vietnam. Itu yang paling utama. Tapi kalaupun kita kalah lawan Irak, asalkan kita menang lawan Vietnam, kan masih terbuka. Tapi syaratnya 1. Nggak boleh? Kita tidak boleh kalah dengan skor telak menghadapi Irak dan Jepang. Karena nanti kalau kita dapat 3 poin, itu nanti akan dilihat dari 6 grup yang ada, siapa peringkat 3 terbaik dari segi selisih gol, dari segi produktivitas, nanti akan dilihat di situ. Ya kalau kita kalahnya cuma selisih 1 lawan Irak, lawan Jepang, mungkin 2 dan 3, kita gitu. bisa cetak 2 gol lawan Vietnam, kans untuk bisa lolos terbuka. Tapi ya itu bebannya lawan Jepang berat ya, karena statistik bilang mereka rata-rata golnya 4 gol. Tapi kan Mitoma kemungkinan absen ya? Iya, Mitoma sedikit mengurangi lah. Tapi berarti dia pakai sistemnya selisih gol ya, bukan head to head ya? Enggak, head to head dulu. Tapi kan nanti kalau kita menang lawan Vietnam kan otomatis yang dihitung selisih gol gitu. Jadi sebagai informasi aja, jadi kan ada 6 grup nih buat sobat Okezone dan iNews ya. Ada 6 grup, nanti peringkat ketiga terbaiknya akan diambil 4 dari 6 itu. Iya. Jadi kita berharap paling tidak 4 itu kita masuk ya. Betul, paling tidak ya. Betul. Artinya asal kita menang lawan Vietnam, kemudian tidak kalah telak lawan Irak dan Jepang, kans tetap ada. Sebenarnya kalau bicara soal peringkat ketiga, kita tuh pernah loh peringkat ketiga loh. Di 2007 ya kita sempat. 2004 peringkat 3 nggak itu? Tapi kan saat itu masih belum konsep seperti ini. Konsep peringkat 3 terbaik, 4 peringkat 3 terbaik lolos ke 16 besar itu baru terjadi di edisi 2019. Dalam artian begini,
kita sempat jadi peringkat ketiga. Ya. Dan kita beberapa kali ikut lah, meskipun bisa dihitung dengan jari. Ya, gitu. 4 kali ya. Ini yang kelima. Sebenarnya posisi kita di sepak bola Asia itu di mana sebenarnya? Apakah kita sudah bisa bersaing? Kalau misalnya di Eropa kita mengenal yang namanya UEFA Nations League. Iya. Ada Liga A, B, C, dan D. Kita ada di mana kira-kira tiernya itu? Ya, kalau gue pikir kita masih di C lah ya. Di C ya. Di C. Jadi ya. Di C. Kalau di D kan artinya tim-tim terbawah lah ya. Kalau di C ya paling enggak kita masih di bawah tim-tim sekelas Jepang, Irak, Saudi itu di A lah. Korea ya. Iya, Korea segala macam. Dan di B ini mungkin ya di bawah mereka, Uzbekistan dan segala. Kita di C Cina, lah. ya. Masih berkutat di situ. Di C yang berusaha masuk ke B. Masih cukup jauh lah untuk bisa dibilang target kita Asia. Adalah emang sesulit itu ya buat cari pemain di kolam lokal kita alias Liga 1 gitu. Ya, kita fair aja lah. Liga 1 ini lebih besar kontroversinya ketimbang prestasinya. Oke.